Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Dalam bulan Mei yang lalu, terdengar kabar pembubaran paksa ibadah umat Kristen di 3 kota. Yang pertama terjadi pada jemaat di Gereja Mawar Sharon, GMS Binjai di kota Binjai, Sumatera Utara pada 19 Mei 2023. Kedua, Gereja Bethel Indonesia, Gihon di kota Pekanbaru, Riau pada 19 Mei 2023. Dan ketiga, di Gereja Bethel Indonesia di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada 28 Mei 2023. Ini luar biasa memalukan. Para pelakunya tentu saja adalah kaum preman berpikiran sempit yang membawa-bawa nama Islam. Saya sendiri beragama Islam, dan tidak sekalipun saya membaca ada ayat dalam Al-Quran atau hadis yang memerintahkan umat Islam menghalangi umat Kristen beribadah. Dalam sejarah hidup Nabi Muhammad, umat Kristen punya peran penting. Bahkan ketika ditindas musuh-musuhnya di Mekah, umat Islam ditolong oleh seorang raja Kristen. Ada ayat Quran yang menunjukkan kedekatan umat Islam dengan umat Kristen. Di mata Nabi Muhammad, gereja adalah tempat ibadah yang harus dihormati. Jadi kalau sekarang di negara kita masih ada pelarangan umat Kristen beribadah atau pelarangan gereja, itu pasti dilakukan oleh umat Islam yang belajarnya mentok dibaca huruf Arab. Atau orang-orang yang ngakunya aja beragama Islam tapi nggak pernah belajar Islam sungguh-sungguh. Dan lebih parah lagi, mereka dimobilisasi pemuka-pemuka agama yang terbelakang, tapi kepengen pansos. Atau lebih parah lagi, kaum sempit pikir ini dibiayai aktor-aktor politik tertentu yang pengen bikin rame aja menjelang pemilu tahun depan. Kata orang Amerika, this is disgusting. Tapi ini akan terus terjadi kalau pemerintah tidak cukup tegas menghadapi mereka. Presiden Jokowi sudah berulang kali mengingatkan pentingnya perlindungan terhadap hak umat untuk beribadat. Tapi sampai sekarang jajaran pemerintah di bawahnya, terutama di daerah, tidak terlihat berani untuk bersikap tegas menghadapi kaum terbelakang ini. Apalagi kepala-kepala daerahnya adalah ragam manusia yang memang tidak berani bersikap, karena takut kalau bersikap tegas mereka akan kehilangan suara dukungan untuk pemilihan mendatang. Ini yang menyebabkan kaum preman berani menindas seenaknya. Apalagi juga mereka yang disebut sebagai ulama yang duduk di Majelis Ulama Indonesia terlalu penakut untuk bicara. Para ulama ini tentu paham betul Islam tidak mentoleransi penindasan terhadap hak beribadah umat beragama lain. Mereka tentu tahu itu hukumnya haram, tapi hampir tidak pernah MUI bicara soal pelarangan gereja atau hak beribadah umat Kristen. Saya tidak tahu kenapa MUI sependiam itu. Mereka cuma bisa tutup mulut. Dan ini pun yang saya duga akan terjadi sekarang. Seperti saya katakan, di Mei lalu ada 3 kasus pembubaran ibadah. Yang pertama di Gereja Mawar Sharon, Binjai. Jemaat gereja di sana dibubarkan paksa oleh masyarakat ketika sedang beribadah. Warga marah dan menuduh bahwa jemaat gereja beribadah di lokasi yang tidak memiliki izin rumah ibadah. Apa yang terjadi ini sungguh memalukan. Jemaat gereja itu memang tidak beribadah di gereja. Mereka sudah berupaya mengurus izin pembangunan gereja, namun belum mencapai hasil. Karena itulah, sementara proses pembangunan gereja masih berlangsung, mereka minta izin pada Kementerian Agama dan Forum Kerukunan Umat Beragama untuk menggunakan bangunan yang sebenarnya bukan gereja untuk beribadah. Kementerian Agama setuju dan mengeluarkan rekomendasi pada Februari. FKUB juga setuju dan mengeluarkan rekomendasi pada April. Jadi, jemaat gereja sudah memiliki rekomendasi yang dibutuhkan untuk beribadah di bangunan tersebut. Bangunan tersebut terdiri dari 2 lantai. Di lantai pertamanya ada kedai kopi bernama Kopi Teman. Jemaat gereja beribadah di lantai 2. Ternyata ini dianggap tidak cukup oleh para pemrotes. Mereka tetap ngotot mengusir jemaat gereja walau sudah jelas-jelas dinyatakan bahwa sudah ada rekomendasi dari Kementerian Agama dan FKUB. Sekedar catatan saja. Pembangunan rumah ibadah merujuk pada peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 2006. Dalam PBM itu ditetapkan bahwa ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk pembangunan rumah ibadah. Antara lain, harus ada rekomendasi dari wali kota dan ada dukungan dalam bentuk 60 tanda tangan jemaat rumah ibadah dan 90 tanda tangan warga setempat. Namun, bila persyaratan itu belum bisa dipenuhi, pemerintah daerah tetap harus memfasilitasi kebutuhan jemaat untuk beribadah.
Di banyak kasus, salah satu yang menjadi pengganjal utama pembangunan rumah ibadah memang adalah penolakan masyarakat. Bahkan ketika kebutuhan tanda tangan sudah terpenuhi, bisa saja para penolak tetap melancarkan aksi. Saya tidak tahu apakah pembubaran ibadah di Pekanbaru dan Bandung juga berlangsung dengan cara serupa. Tapi lazimnya sih polanya begitu. Jemaat gereja terpaksa beribadah bukan di gereja karena gereja yang mereka hendak bangun tidak mendapat persetujuan warga dan tidak mendapat izin wali kota. Mereka lantas beribadah di bangunan bukan gereja karena beribadah adalah sebuah kewajiban. Tapi ketika akhirnya mereka beribadah di bangunan bukan gereja, mereka akan digeruduk oleh para pemprotes dengan alasan bangunan tersebut bukanlah tempat ibadah. Dalam kasus Binjai, untuk sementara persoalan memang diselesaikan dengan cara yang darurat. Menteri Agama sudah memerintahkan agar kantor Kementerian Agama Binjai digunakan untuk jemaah gereja beribadah setiap minggu. Itu memang bisa jadi jalan keluar sementara, namun itu sama sekali jauh dari memuaskan. Apa yang masih kita tunggu adalah sikap wali kota yang bersedia melayani seluruh warga terlepas dari latar belakang agama. Dan yang lebih penting juga adalah adanya kebesaran hati umat Islam untuk bersedia menerima umat Kristen sebagai saudara yang berhak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan mereka. Praktek-praktek memalukan semacam ini sudah harus diakhiri. Pemerintah, DPR, ulama, masyarakat harus bersatu melawan keterbelakangan beragama yang dilakukan para preman tak berakhlak ini. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat bangsa ini akan selamat.